Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayah, mama, dan soleh dan solehah yang insya Allah senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala sampai saat ini masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik itu nikmat yang bisa kita lihat maupun nikmat yang cukup bisa kita rasakan, bahwa semua itu datangnya hanya dari Allah. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah yang taat dan patuh kepadanya, wajib kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita dari Allah Ta'ala itu. Salah satunya adalah nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan ikhlas. Karena apa? Dengan ikhlas itu ini saya semua perbuatan yang kita tujukan kepada Allah akan mendapatkan balasan dari Allah itu. Kuncinya adalah ikhlas. Dan juga ada nikmat, yaitu nikmat yang tidak kalah besarnya adalah nikmat sehat. Kita tahu bahwa situasi seperti ini banyak saudara kita ataupun tetangga kita yang dia tidak bisa merasakan nikmat sehat itu. Maka dari itu kita yang diberikan nikmat Allah kesehatan itu atau nikmat sehat itu, gunakan nikmat sehat itu dengan beribadah kepada Allah, agar apa? Nikmat yang diberikan kepada Allah itu akan bisa ditambah. Janji Allah, barang siapa yang tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita dari Allah, niscaya Allah akan mengganti azab yang pedih. Maka dari itu kita sudah mengetahui apa yang diberikan kepada Allah kepada kita wajib mensyukurinya dengan apa? Dengan menjalankan semua perintah Allah yang diberitakan kepada kita dengan maksimal, dan menjauhi apa yang dilarang kepada kita dari Allah itu. Niscaya nikmat-nikmat itu Allah akan menambah kepada kita semua. Dan masih banyak nikmat-nikmat yang diberikan kepada Allah yang tidak bisa kita hitung kalau kita ingin menghitungnya. Maka dari itu kita wajib untuk mensyukurinya. Dan selanjutnya sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tabi'in tabi'un, dan sampai saat ini yang
kita mengikuti ajaran beliau. Di sini Ustadz akan menjelaskan sedikit tausiah ataupun sedikit ilmu berkenaan dengan salah satu waktu mustajab ketika kita meminta kepada Allah, niscaya tidak ada hijab. Dengan kata lain, apapun doa kita yang dipanjatkan kepada Allah, niscaya Allah akan segera mengabulkannya. Banyak waktu maupun tempat yang ketika kita meminta kepada Allah akan segera terkabul. Salah satunya adalah pada bulan Ramadan ini kita melaksanakan buka maupun sahur. Lah, waktu buka maupun sahur itu merupakan salah satu waktu di mana ketika kita berdoa, atau hamba Allah yang bertakwa ketika berdoa, niscaya Allah segera akan mengabulkan hajat maupun permintaan hamba yang dia memanjatkan kepada Allah. Maka dari itu Ustadz akan sedikit menjelaskan bahwa kita sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kita harus percaya bahwa hadis-hadis yang difirmankan, hadis-hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah benar. Dan salah satunya dia menceritakan bahwa waktu yang mustajab untuk kita memanjatkan permintaan kita, tentunya permintaan yang baik, diantaranya ketika berbuka puasa. Jadi banyak orang yang ketika berbuka puasa itu lupa untuk berdoa. Kenapa lupa? Karena sudah 1 hari full tidak makan tidak minum, dia berfokus untuk segera makan dan minum. Memang benar, ketika berbuka, ketika adzan sudah berkumandang, kita harus mensegerakan untuk berbuka atau membatalkan puasa. Tapi di balik itu ada waktu ketika berbuka itu, waktu mustajab itu yang bisa kita pergunakan untuk meminta kebaikan kepada Allah. Nah, selingkan waktu yang mustajab itu untuk meminta kepada Allah, meminta kebaikan, untuk berdoa. Niscaya doa-doa kita semua ketika kita panjatkan ketika berbuka puasa itu, sebelum berbuka ataupun sesudah berbuka, bisa kita selingkan waktu atau sedikit kesempatan untuk meminta kepada Allah, tentunya meminta kebaikan. Misalkan anak-anakku soleh dan solehah untuk meminta contohnya untuk bisa menghafal Al-Quran dengan mudah. Nah, contohnya seperti itu. Kita selingkan doa ketika berbuka puasa itu. Boleh kalian ketika adzan berkumandang, kalian bisa membatalkan terlebih dahulu. Bisa kalau ada di rumah ada korma, ya cukup 1 korma boleh. Ataupun ketika tidak ada korma, cukup air putih juga tidak mengapa. Setelah itu kita panjatkan doa, apa keinginan kita, apakah kita ingin seperti apa, kita ingin pandai, kita ingin keberkahan hidup ini, kita ingin hafidhah. Nah, kita selingkan waktu ketika berbuka puasa itu untuk berdoa. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang mustajab ketika berbuka puasa itu untuk sekedar makan dan minum saja. Kita tidak boleh melupakan waktu yang mustajab itu untuk memanjatkan doa seperti itu. Itu salah satunya doa ataupun waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Banyak waktu-waktu yang mustajab, contohnya ketika sahur juga, itu waktu juga mustajab untuk kalian memanjatkan doa. Boleh kalian memanjatkan doa ketika kalian bangun sahur, ketika sebelum sahur ataupun ketika mau sahur, boleh kalian memanjatkan doa keinginan kalian yang baik agar bisa terkabul dengan mudah ataupun dengan cepat, semacam itu ya.
banyak sekali. Selain itu waktu-waktu ataupun tempat yang mustajab untuk mengabulkan doa, untuk segera untuk terkabul hajat kita semua. Terakhir itu tadi salah satu waktu yang mustajab diantaranya ketika berbuka puasa dan juga boleh ketika makan sahur. Kalian selingkan waktu untuk berdoa, untuk memohon keinginan kalian berkenaan dengan kebaikan, khususnya untuk diri kalian sendiri ataupun orang tua ataupun saudara, teman, semacam itu ya. Mungkin sedikit dari Ustadz, ilmu sedikit yang Ustadz berikan kepada kalian. Semoga yang sedikit ini bisa menambah ilmu kita semua, dan Ustadz mohon maaf bila ada kekurangan itu dari diri Ustadz pribadi, dan bila ada kelebihan itu semata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.